Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang artikel yang berjudul ERP in Manufacturing Industries, Enabling Digital Transformation yang ditulis oleh Chopra pada tahun 2022 di Journal of Manufacturing Systems. Nah, saya memilih artikel ini karena saya punya minat pada dua bidang, yaitu teknologi informasi dan juga bisnis, khususnya di sektor manufaktur. Nah, ERP atau Enterprise Resource Planning adalah salah satu contoh nyata bagaimana teknologi bisa menyatu dengan proses bisnis untuk menghasilkan efisiensi dan mendukung transformasi digital. Nah, pertama-tama mari kita lihat dulu latar belakang dari penelitian ini. Oke, jadi di sini industri manufaktur menghadapi tantangan global yang cukup besar. Menurut Chopra, manufaktur dituntut untuk lebih efisien, berdaya saing, dan juga mampu melakukan digitalisasi proses. ERP di sini hadir sebagai tulang punggung integrasi lintas fungsi, mulai dari produksi, keuangan, HR, hingga supply chain. Nah, di sini ERP itu memberikan keuntungan berupa otomatisasi proses, integrasi data real time, serta transparansi yang lebih baik. Nah, jadi semua ini digabungkan menjadi fondasi penting dalam digital transformation. Dari latar belakang itulah penelitian ini kemudian merumuskan beberapa tujuan penelitian. Nah, penelitian ini itu punya tiga tujuan utama yang sangat relevan dengan industri manufaktur. Yang pertama, di sini menjelaskan bagaimana ERP mendukung digital transformation di sektor manufaktur. Yang kedua, mengidentifikasi manfaat ERP terhadap proses bisnis inti, seperti produksi, supply chain, keuangan, dan manajemen SDM. Yang ketiga, memberikan insight praktis bagi perusahaan supaya bisa memaksimalkan investasi di ERP yang seringkali membutuhkan biaya implementasi yang besar. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada data dan metodologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus pada sebuah perusahaan manufaktur di Indonesia. Data dikumpulkan lewat wawancara dengan manajer, observasi proses bisnis, serta dokumen internal perusahaan. Fokusnya ada pada sistem ERP yang digunakan perusahaan untuk menghubungkan divisi-divisi utama seperti akuntansi, SDM, dan pemasaran. Sekarang, mari kita bahas hasil utamanya. Mulai dari sisi integrasi lintas fungsi. Nah, ini dia. Hasil cross-functional integration. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ERP membantu mempercepat alur informasi antar departemen. Contohnya, divisi penjualan bisa langsung mengakses data stok dari gudang tanpa harus menunggu laporan manual. Menurut laporan internal yang dikutip dari artikel, waktu pemrosesan pesanan berkurang hingga 25% setelah sistem ERP digunakan. Kalau integrasi sudah lebih lancar, bagaimana dampaknya ke efisiensi operasional? Nah, pertama kita akan bahas hasil efisiensi operasional. Kedua, dari sisi efisiensi operasional. Dengan sistem ERP, data transaksi dan dari berbagai divisi langsung masuk ke database terpusat. Hal ini mengurangi duplikasi pekerjaan dan meminimalisir human error. Menurut Kurniawati dan Nugroho tahun 2022, biaya administrasi perusahaan turun sekitar 15% setelah implementasi sistem. Angka ini cukup signifikan karena menunjukkan pergeseran dari proses manual ke sistem terintegrasi. Nah, selanjutnya ada hasil dari business value. Hasil studi menunjukkan perusahaan bisa merespon kebutuhan pelanggan lebih cepat. Misalnya divisi marketing yang butuh data penjualan bulanan bisa langsung mengakses sistem tanpa menunggu laporan. Selain itu, perusahaan melaporkan peningkatan kepuasan pelanggan hingga 12% setelah sistem berjalan karena produk lebih cepat sampai ke konsumen. Jadi enterprise system tidak hanya membantu bagian internal perusahaan, tapi juga berdampak keluar ke konsumen. Meski hasilnya positif, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan. Lanjutkan oleh teman saya Ernest.